Sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Ini memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak kamar resolusi menyetujui permasalahan persoalan perceraian ini. Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Tapi kayak kelihatan lebih positif, seperti apa sih menjalani ini semua, mungkin lebih menekankan kepada Tuhan ya, kuat juga buat anak-anak ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak. Bu, mungkin tahun 2023 sebagai tahun terberat Kak Ibel nih, seperti apa sih Bu Kak Ibel sendiri menyikapi 2023 ini? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa ya, tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya seperti itu. Bang Ahmad sendiri ini ketemuan anaknya terakhir kapan? Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak-anak. Untuk anak-anak sendiri beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling merebutkan mobil, kalau tidak salah itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari cecokan mereka atau bukan atau? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga gitu. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa aja poin-poin mungkin yang dituntut ke Bang Ahmad? Nah saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Untuk isi gugatannya mungkin apa aja? Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. Dan pertanyaan terakhir ya Mas. Untuk harta itu akan nanti akan saja pada dari Mas sendiri. kenapa?
sistemnya per bulan atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. Beredar kabar juga perceraian karena Ibel sering minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu, Bu? Nggak ada, karena nggak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Bu, Oke, makasih ya. terus dibagi-bagi gimana Bu?